Aku, Mita, 30 tahun, sudah berkeluarga dengan Rahmat, 32 tahun, selama hampir 2 tahun lamanya. Aku sebenarnya sudah cukup bahagia selama ini sebagai seorang istri. Aku menjalankan tugasku dengan baik, layaknya istri pada umumnya. Suamiku, Mas Rahmat, adalah orangnya baik, pengertian, dan sabar. Dia bekerja sebagai seorang sales marketing di daerah pinggiran kota. Aku mempunyai orang tua yang sekarang sudah renta, serta seorang adik tiri dari pernikahan kedua ibuku yang bernama Guntur. Kini ia berada di kota Jogja, melanjutkan kuliahnya di sana. Dan sekarang adalah bulan keempat aku tak bertemu dengannya. Jadi maklum saja jika aku sangat merindukan kehadirannya. Peristiwa 5 bulan lalu mungkin menjadi awal kisah ini bermula. Kisah yang hingga kini masih berlanjut, bahkan terakhir sebelum Guntur adik tiriku kembali ke tempat kuliahnya. Bermula pada saat itu, saat dimana aku mengalami masalah rumah tangga. Aku masih tinggal bersama mertua sejak dari awal menikah. Aku dan suamiku memang sama sekali tak menunda untuk urusan momongan. Memang terbilang masih wajar jika 2 tahun pernikahanku belum juga diberi momongan. Namun entah mengapa, justru ibu mertuakulah yang tak mau mengerti tentang keadaan kami. Ibu mertuaku selalu menanyakan kapan dan kapan aku bisa memberi cucu untuk mereka. Bahkan mereka khawatir jika akulah penyebabnya. Sebagai wanita, aku tentu saja sedih mendengarnya. Apalagi pekerjaan suamiku yang semakin sibuk membuat kami menjadi jarang menjalankan kewajiban pada malam harinya. Seiring berjalannya waktu, rumah tanggaku semakin tak karuan saja. Masalah mulai hadir, terlebih dari tuntutan mertuaku yang tak lagi bisa mengerti tentang kondisiku dan suamiku. Hingga suatu ketika, ibu mertuaku memberikan batas waktu 1 tahun untuk aku bisa mewujudkan cita-cita mereka, memberi mereka cucu. Dan jika pada batas waktu tersebut aku masih belum bisa, maka mertuaku akan mempertimbangkan aku sebagai menantu mereka. Pada saat itu pula, aku pun menceritakan hal itu pada suamiku. Namun, tanggapan Mas Rahmat justru berbanding terbalik dengan apa yang kukira. Bukannya membela, Mas Rahmat justru menyalahkanku, karena akulah yang tak mengerti dengan kesibukannya. Saat itu pertengkaran pun terjadi. Kami sama-sama mementingkan ego masing-masing, hingga akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Aku sudah tak sanggup dan berpikir keputusan pulang ke rumah orang tuaku merupakan keputusan dari akhir segalanya. Malam itu, dengan membawa koper, aku pergi tanpa berpamitan pada suami dan juga mertuaku. Aku tiba di rumah beberapa jam kemudian. Setelah mengetuk pintu, Guntur adik tiriku kaget mendapatiku tampak kacau dengan membawa koper dan tas. "Loh, Mbak, kenapa? Mas Rahmat mana?" Guntur bertanya sambil sibuk mencari Mas Rahmat, suamiku. Sementara aku hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan kesedihanku saat itu. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku menuju ke kamar yang dulu pernah kutempati. Di sana aku kembali merenung, meratapi nasib rumah tanggaku yang berakhir tak sesuai harapan. Setelah beberapa lama kemudian, suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. "Mit, Guntur tadi bilang, katanya kamu pulang, kenapa kamu nangis?" "Aku ada masalah sama Mas Rahmat, Bu." Aku mencoba menceritakan semua masalahku pada ibu. Tentang sikap ibu mertuaku dan juga suamiku yang tak lagi mau mengerti tentang kondisiku. Ibuku pun ikut bersedih dan mencoba menghiburku. Hingga dini hari, ibu beranjak pergi, membiarkanku untuk menenangkan diri di kamar. Sejak hari itu, aku mencoba menjalani hidup baru bersama orang tuaku, tanpa suami dan mertua yang sudah 3 hari tidak mencariku. Jangankan datang menemuiku, menelpon dan menanyakan kabarku pun tak pernah. Suamiku, Mas Rahmat, benar-benar tak peduli lagi denganku. "Mbak kok ngelamun? Mas Rahmat belum ada kabar ya?" Guntur bertanya lalu duduk di sampingku. Siang itu, dia baru saja pulang dari rumah temannya dan menemuiku di ruang keluarga. "Nggak tahulah, dia udah nggak peduli sekarang," ujarku. "Mas Rahmat mungkin butuh waktu untuk memikirkan kesalahannya, Mbak. Sabar ya, aku yakin Mas Rahmat pasti datang."
Aku tersenyum, rupanya Guntur. Adik tiriku sudah berubah sekarang. Nampak dari cara bicaranya yang terdengar bijak. Ya udah Mbak, sebentar lagi kita berangkat. Ibu bilang kita harus menyusul ke rumah Bude, sambungnya. Aku terkejut, aku baru ingat jika sore itu budeku mengadakan acara hajatan. Ibuku memang sudah berada di sana sejak kemarin, dan sore itu aku dan Guntur diminta untuk menyusulnya. Singkat kata, aku dan Guntur akhirnya berangkat saat hari menjelang petang. Dengan menggunakan mobil, perjalanan hampir 1 jam pun ditempuh dengan singkat. Kami tiba di tempat tujuan saat hari sudah malam, dan acara pun sudah dimulai. Kami disambut antusias oleh keluarga dan beberapa orang yang kami kenal. Namun sebagian besar, aku lupa dengan namanya karena memang sudah lama aku tak berjumpa. Setelah acara selesai, walaupun lelah, aku merasa terhibur di sana. Setidaknya, aku bisa sejenak melupakan kemelut masalah rumah tangga yang kualami. Sampai waktu menunjukkan hampir jam 12 petang, rasa kantuk pun mulai datang. Beberapa kerabat juga sudah ada yang pulang, namun sebagian juga ada yang memutuskan untuk bermalam. Dan saat itulah aku bingung. Aku bingung harus istirahat di mana, sementara semua hamar sudah ditempati kerabat dan saudara lainnya. "Kamu kenapa, Mit?" tanya ibuku yang tiba-tiba menghampiriku. "Mita bingung harus istirahat di mana, Bu?" sahutku. "Hamar yang di depan, kan bisa. Adikmu juga ada di sana," sahut ibuku sambil menunjuk letak hamar yang dimaksud. "Apa iya aku bareng Guntur, Bu?" Aku protes, karena memang baru kali itu harus istirahat dengan adik tiriku. "Ya, di mana lagi? Semuanya sudah ada yang nempatin, kan?" Akhirnya aku pun mengangguk saja, dan lantas beranjak menuju hamar yang dimaksud. Tampak Guntur tengah duduk di divan dan sibuk dengan ponselnya. Sejujurnya aku merasa ragu, karena di hamar tersebut hanya ada 1 defense saja, dan tak mungkin pula jika harus dibagi dengan adik tiriku. Tapi jika kupikir-pikir, memang tak ada pilihan lain, karena memang hanya hamar itu saja yang tersisa. Dengan ragu aku pun menghampiri adik tiriku. Saat itu, Guntur yang masih sibuk dengan ponselnya sekilas terkejut, tapi tak lama kemudian ia tersenyum. "Mbak di sini juga?" tanyanya. "Ya, semua ruangan ada orangnya. Gak apa-apa kan kalau Mbak di sini juga?" tanyaku. "Boleh kok Mbak, biar aku di kursi aja," ujar Guntur hendak beranjak. "Gak perlu Tur, biar Mbak aja yang di kursi." "Gak apa-apa Mbak, lagi pula kan hanya semalam aja." Aku tersenyum sekaligus merasa terharu dengan kebaikan adik tiriku yang mengalah hanya untuk diriku. "Makasih ya Tur," sahutku tersenyum. Santai aja Mbak," sahutnya. Setelah perbincangan itu, Guntur kembali mengotak-atik ponselnya, sementara aku langsung terlelap karena rasa lelah usai bantu beres-beres acara tadi. Malam pun kian sunyi, angin sepoi-sepoi pun berhembus menandakan waktu lewat dini hari. Entah berapa lama aku terlelap, tapi mendadak aku merasa ada yang berbeda pada diriku. Seperti ada yang berjalan-jalan ke arah rerumputan padang Sahara, lalu mondar-mandir, mencari sumber rejeki di sana. Tapi, bukannya aku terganggu, aku justru seperti hanyut akan aliran sungai Papua. Bahkan aku tak menyadari jika bencana banjir bandang pun tiba-tiba melanda. Mungkin karena beberapa hari aku tak mendapat siraman rohani dari Mas Rahmat, sehingga aku mudah terbawa arus mulia nan ceria tersebut. Dengan mata masih terpejuang, aku berusaha agar tak sampai ceramah rohani. Tapi nyatanya aku gagal. Bahkan, aku justru membantu tangan Dewa Bujana tersebut untuk lebih tekun menyelesaikan problematika yang tiba-tiba melanda. Dalam situasi tersebut, aku berusaha membuka mata. Dan ketika berhasil, betapa kahetnya aku mendapati Gunturlah yang menyarankan solusi permasalahanku. "Tur," panggilku berusaha menghalau badai tsunami tersebut. Namun bukannya berhenti, Guntur justru tersenyum dan melanjutkan bantuan sosial tersebut. Aku bisa saja memanggil siapa saja di rumah tersebut. Tapi anehnya, aku justru terlenia dan makin terbawa derasnya air terjun Brasilia.
Sebisa mungkin aku menyadarkan diriku jika saran persoalan tersebut adalah keliru. Tapi, bukannya sadar, aku malah mendukung bantuan sosial tersebut. Bahkan, aku yang semula diam, akhirnya turut menyambut datangnya berkah alam semesta. "Tur, hati-hati jalannya." Secara refleks aku mewanti-wanti Guntur untuk mematuhi rambu lalu lintas jalanannya. Guntur hanya tersenyum, dan hal tersebut membuatku pun merasa lebih tenang. Kembali netraku terpejuang, tapi mendadak sekelebat bayangan Mas Rahmat melintas di benakku. Tapi ketika Guntur kembali melajukan kendaraan roda 3-nya, bayangan Mas Rahmat seketika hilang begitu saja. "Tur, ngomong-ngomong, masalah siapa saja yang pernah kamu selesaikan?" Tanyaku di sela-sela mengemudikan kendaraan. "Baru masalah ini kok, Mbak," sahut Guntur terbata. "Beneran? Terus kenapa harus masalah Mbak yang kamu selesaikan? Yang lain kan banyak, Tur," tanyaku. Soalnya Guntur kagumnya sama Mbak. "Tapi Tur, aku ini..." Belum selesai berucap, Guntur justru menimpalinya. "Tapi Guntur ingin jadi penggantui Mas Rahmat, Mbak," sahutnya. "Mama maksud kamu?" tanyaku terheran. Sebenarnya Guntur sudah lama kahum sama Mbak, bahkan sebelum Mbak dengan Mas Rahmat. Cuma Guntur diam, karena Guntur tahu mustahil Mbak akan menerimanya. Ucap Guntur sambil berkaca-kaca. Aku benar-benar tak mengira jika dia akan berkata demikian padaku. Selama ini aku hanya mengira perhatian yang diberikan Guntur hanya sekedar adik pada kakaknya, tak lebih dari itu. Dan kini, aku justru mendengar pengakuan tak terduga yang membuatku kahet. Aku diam sesaat, sambil terus meresapi setiap langkah dan saran solusi permasalahan tersebut. Jujur saja, kuakui Guntur memang satset orangnya. Jelas berbeda jika dibandingkan dengan Mas Rahmat, suamiku. Terbukti, ketika aku telah tiba di pangkalan udara untuk kedua kalinya, Guntur masih saja melajukan roda kehidupan seperti biasa. Hingga pada saat waktunya telah sampai tanpa kukira, Guntur justru meletakkan beban dunia di parkiran yang kujaga. Sebenarnya, aku ingin sekali mengingatkannya, tapi karena ia terlanjur tiba, maka aku pun iya-iya saja. Keakraban dan solusi permasalahan tersebut masih terus berlanjut, bahkan ketika kami pulang ke rumah. Setiap kali masalah datang, Guntur dengan senantiasa menyarankan langkah solusi tersebut. Baik aku dan Guntur bahkan sudah hafal kapan waktu yang tepat untuk menyarankan solusi permasalahan-permasalahan tersebut. Misalnya saat ibu pergi ke pasar, atau saat beliau pergi arisan. Mula-mula aku atau Guntur akan mengirim pesan WhatsApp, dan selanjutnya tinggal siapa dulu yang mengalami masalahnya. Namun di tengah keceriaan dan kekompakan tersebut, secara tiba-tiba suatu malam Mas Rahmat datang menemuiku. Pria itu membawa serta kedua orang tuanya untuk menjemputku kembali ke rumah mereka. Mereka juga sempat meminta maaf dan akan berusaha mengerti keadaanku selanjutnya. Namun rasa kecewa yang terlanjur ada membuatku enggan untuk kembali. Aku memutuskan untuk tetap tinggal bersama orang tuaku. Dan jalan perpisahan mungkin menjadi pilihan yang tepat untukku saat itu. Beruntung, mereka pun bisa mengerti keputusanku, dan selang 1 bulan berikutnya, kami pun berpisah. Sementara keakrabanku dengan Guntur pun masih tetap sama. Bahkan kami telah menceritakan semuanya pada ibu. Semula beliau tak percaya dan tak bisa menerima. Namun setelah kami meyakinkannya, akhirnya beliau pun mengerti dan meminta kami untuk segera meresmikannya. Tentunya setelah Guntur menyelesaikan kuliahnya. Begitulah kisah yang pernah kualami 5 bulan yang lalu. Aku bahagia dengan takdirku saat ini, karena mungkin inilah jalan terbaik setelah melewati masa sulit yang pernah kualami.